Oke guys, nah kembali lagi ya. Pada video kita kali ini kita akan belajar mengenai nih persamaan trigonometri. Oke, tentu materi ini udah pernah kalian pelajari ya pada kelas 10. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dari mana sih rumusnya itu kok bisa seperti itu gitu loh. Kenapa bisa tiba-tiba seperti itu? Nah, itu kita akan bahas. Oke, sedikit review deh. Nah, apa kalian masih ingat nggak apa itu periode sih? Pak, periode adalah banyaknya waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang penuh. Betul. Nah, jadi kalau misalnya saya gambar gini ya, satu gelombang penuh itu seperti ini. Nah, untuk sin X dan cos X, periodenya berapa? 360 derajat. Ya, benar ya. Nah, untuk tan X apa? Berapa? 180 derajat. Artinya apa? Artinya setelah 360 derajat grafiknya itu akan mengulang kembali gitu. Jadi contoh deh, misalkan saya punya nilai sin 30 derajat, itu akan sama dengan nilainya sin 390 derajat gitu. Setengah sama dengan setengah. Jadi grafik itu akan mengulangi lagi atau akan mempunyai nilai yang sama kembali setelah lebih dari 360 derajat. Begitu juga dengan tan. Oke, bisa ya. Nah, sekarang saya mau mengingatkan kembali deh tentang kuadran. Siapa tahu ada yang lupa. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke. Saya mau tanya, ketika mencari sin alfa, sin itu positif pada kuadran berapa sih? 1 dan 2, Pak. Iya, benar ya, 1 dan 2. Kosinus alfa apa? Cos apa ya, Pak? 1 dan 4, Pak. Iya, benar. Tan alfa apa? Tan alfa itu 1/3, Pak. Good. Jadi ini adalah dasar yang akan kita gunakan untuk mencari nih si persamaan trigonometri. Bisa ya? Bisa dong, Pak. Oke, contoh deh. Misalkan saya punya sin X sama dengan 1/2. Berapa X-nya? Gitu. Ada yang bisa nyari? X-nya 30, Pak. Misalkan X sama dengan 30 derajat. Apakah hanya ini? Enggak ya. Nah, misalkan saya punya soal gini, sin 150 derajat. Itu berapa? Setengah juga kan? Iya. Sin 30 setengah. Nah, kalian masih ingat nggak yang saya gunakan kemarin atau saya jelaskan di awal kemarin ketika misalkan trigonometri sin misalkan ya K dikali 90 derajat plus minus theta itu sama dengan sin. Ketika apa? Ketika K-nya itu genap. Contoh 2, 4. Berarti ketika 180 ya dan 360 dia tetap sin. Nah, sekarang gimana kalau ini kan sin 150 nih. Nah, kemudian supaya tetap sin saya gunakan apa? Sin 180 ya minus 30 gitu. Lupa kenapa bisa gini? Lihat. Trigonometri untuk sin itu positif pada kuadran berapa? 1 dan 2. 30 derajat kuadran berapa? 1. Maka kita bisa menulis sin berapa yang setengah? Sin 30, Bu. Bu, Pak. Ya kan? Sekarang kita cari nilai sin pada kuadran 2 yang nilainya itu sama dengan sin 30. Berapa? Ya kita tulis aja sin 180 minus theta kan, tetanya apa? Tetanya 30. Berarti sini kan sin 150. Ya enggak? Ya. Artinya apa? Artinya bahwa nilai sin 150 itu sama dengan sin 30. Kenapa? Karena satu, ini adalah miliknya sinus, yaitu kuadran yang dimana sinus itu bernilai positif, ya kan? Nah, makanya sama gitu loh. Nah, itulah kenapa dasarnya rumus ini keluar. Sin X sama dengan sin alfa, di mana X1 itu sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat dan X2 adalah 180 minus alfa ditambah K dikali 360 derajat, dengan K itu adalah elemen bilangan bulat, artinya bisa positif, bisa negatif, bisa 0, bisa positif ya. Oke, sampai sini dulu deh. Paham nggak? Paham ya? Sekali lagi saya jelaskan deh. Jadi, dasar rumus yang pertama adalah kita mengambil nilai atau sudut pada kuadran pertama. Makanya di sini hanya alfa. Oke, bisa ya.
Nah, X2 adalah kita mengambil sudut pada kuadran kedua. Nah, cara mencari kuadran kedua kan cara mencari sudut pada kuadran kedua kan kita bisa gunakan ini nih, 180 min. Ini kalau kita bisa ubah, kita buat. Ini kan kuadran 2 itu kan 180 minus alfa. Ini adalah 180 plus alfa, ya. Ini ada 360 plus alfa. Ini ada 360 min alfa. Ya enggak? Sorry Pak, ini kok plus sih Pak? Ini min. Nah, sini 360 plus. Ya kan, berarti kalau kuadran 2 kita bisa mencari dengan sudut ini. Nah, gitu. Inilah dasar kenapa bentuk ini ada di persamaan trigonometri. Yang pertama, kita mencari dulu sin itu positif pada kuadran berapa? 1. Ini adalah wayahnya untuk kuadran 1. Karena alfa ya. Nah, ini adalah kemudian sin itu kuadran berapa lagi? Oh, 2 Pak. 2. Ini adalah 2. Gitu. Jadi, paham ya dasar rumus ini? Seperti itu. Bisa? Bisa dong Pak. Mantap lah kalian nih.